satu sisi, Hari Raya Pondok Daun ini adalah hari besar orang Yahudi, salah satu dari tiga hari besar orang Yahudi. Mestinya Yesus itu ke Yerusalem. Yerusalem itu di Yudea, kota kota yang terletak di provinsi Yudea. Tapi di sini seolah-olah Yesus tidak mau ke Yerusalem atau tidak mau ke Yudea. Mereka tumbuh bersama Yesus, mengenal Yesus sebagai keluarga, tapi tidak mengenal secara rohani. Mereka melihat kuasanya. Mereka pasti tahu mujizat Yesus memberikan makan 5.000 orang, tapi mereka belum sanggup mengerti maknanya. Nah, Ya. makanya dikatakan saudara-saudaranya tidak percaya. Yesus justru membawa orang banyak untuk melihat sesuatu yang baru. Selama ini mereka hanya berpikir seperti ini tentang Sabat, tentang penyembuhan. Yesus membawa mereka melihat secara spiritual, dimensi yang lebih tinggi dari itu. Sahabat TKB TV dan sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Masih di episode kali ini kita terus mengulik kitab Injil Yohanes. Keunikan program Ngulik Alkitab melalui channel YouTube YKB TV adalah pada eksposisinya. Sahabat, program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan menggali setiap pesan yang berharga dalam setiap teks dan melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 24 dan saya sebagai pemandu percakapan yang banyak akan menanyai narasumber yang akan menolong kita untuk mengulik Injil Yohanes 7 ayat 1 sampai 24. Dan yang akan menolong kita untuk mengulik teks ini, Injil Yohanes 7 ayat 1 sampai 24, yaitu Ibu Pendeta Linda Mispanto. Saya mau sapa dulu by Zoom. Salam jumpa kembali Ibu Pendeta Linda. Salam jumpa kembali, Pendeta Rasanya Santi. di Jawa Timur kayaknya panas juga. Waduh, panas sekali karena dekat pantai juga kan? Dengan Waduh. Jakarta juga tidak jauh berbeda. Betul, ini Betul, ini kita aduh kita aduh panas panas kayaknya. kayak. Surabaya. Panas sekali dekat pantai. Betul. 38 suhunya kemarin katanya. Oh Oh iya, iya, kurang kurang lebih lebih hampir sama. sama. Ya, Bu Pendeta Linda, Ibu Pendeta akan menolong kita semua nih, termasuk para sahabat untuk mengulik Injil Yohanes 7 ayat 1 sampai 24. Kita akan membuka dalam doa. Mari Bu Pendeta dapat memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kepada kami kesempatan untuk mengenal Engkau. Mengenal apa yang berharga yang patut kami renungkan, kami sungguh-sungguh taati, kami taruh di sebagai pusat hidup kami. Dan hari ini kami mau belajar bersama dari Tuhan Yesus sendiri, sebagaimana apa yang tertulis di dalam kitab Injil. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk mengerti apa yang berharga. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Injil Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 24 saya akan baca. Perikop yang pertama, Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau berkeliling di Yudea, karena di sana para pemuka Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Lalu kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Sebab tidak seorang pun melakukan sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau dikenal luas. Jikalau engkau melakukan hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi waktumu kapanpun tersedia. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku tidak pergi ke situ karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Namun sesudah saudara-saudaranya berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ,
tidak terang-terangan melainkan diam-diam. Para pemuka Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah dia?" Di antara orang banyak yang terdengar banyak bisikan tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Namun ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan orang banyak." Tidak seorang pun berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap para pemuka Yahudi. Perikop yang kedua, kesaksian Yesus tentang dirinya. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengajar di situ. Para pemuka Yahudi pun merasa heran dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa berguru?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Siapa yang berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi siapa yang mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapa yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Karena itu kamu menyunat orang bahkan pada hari Sabat. Jikalau seseorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya hukum Musa jangan dilanggar, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seseorang pada hari Sabat? Janganlah menghakimi menurut apa yang tampak, tetapi hakimilah dengan adil." Program Ngulik Alkitab episode kali ini diberi judul Antara Popularitas dan Ketaatan. Baik, Bu Pendeta, di sini Yesus pergi ke Yerusalem untuk Hari Raya Pondok Daun. Pertanyaan pertama adalah bisa memberikan informasi secara umum bagi kita, ini Hari Raya Pondok Daun ini hari raya apa, Bu Pendeta? Ya, Hari Raya Pondok Daun ini adalah salah satu dari tiga perayaan atau tiga hari raya besar orang Yahudi. Selain Hari Raya Pondok Daun, ada Paskah dan Pentakosta. Nah, Hari Raya Pondok Daun ini biasa dirayakan selama 8 hari pada bulan Tisri yang dimulai pada hari ke-15 hingga 21. Kalau kita konversikan ke kalender Masehi, itu berarti bulan September atau Oktober. Dan pada saat itu berarti di Israel adalah awal musim gugur. Nah, kita tahu perayaan Pondok Daun ini menandai ucapan syukur atas panen serta mengenang perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Ucapan syukur atas panen pertama ya, dan di kemudian hari terus mereka rayakan, lalu mereka mengenang perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Itulah sebabnya mereka tinggal di pondok-pondok yang terbuat dari daun-daunan mengingatkan mereka bagaimana nenek moyang mereka dalam peziarahan. Nah, Hari Raya Pondok Daun ini biasanya itu eh, apa? Laki-laki Yahudi atau pria Yahudi itu atau keluarga-keluarga Yahudi pasti akan ke Yerusalem. Jadi mereka ya ketaatan pada Taurat juga ya. Karena memang salah satu dari tiga hari raya yang kalau bisa mereka harus datang ke Yerusalem. Karena apa? Karena di sana ada bait Allah. Mereka akan membawa persembahan syukur hari hasil panen. Dan tadi itu tinggal dalam pondok-pondok sementara selama 7 hari. Dan itu mereka akan rayakan di Yerusalem. Jadi ini menarik ya. Jadi Hari Raya Pondok Daun itu mau tidak mau eh, istilahnya mereka akan berusaha untuk datang ke Yerusalem. Nah, di sini menarik karena apa? Karena justru sepertinya Yesus kalau kita baca dalam ayat 1 dikatakan, bolehkah dibaca kembali Ya, Yohanes 7 ya. ayat 1? Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau berkeliling di Yudea, karena di sana para pemuka Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Nah, jadi ini menarik. Di satu sisi, Hari Raya Pondok Daun ini adalah hari besar orang Yahudi, salah satu dari tiga hari besar orang Yahudi. Mestinya Yesus itu ke Yerusalem. Yerusalem itu di Yudea.
kota kota yang terletak di provinsi Yudea. Tapi di sini seolah-olah Yesus tidak mau ke Yerusalem atau tidak mau ke Yudea. Nah, ini menarik ya. Jadi Yesus memilih untuk tetap di Galilea. Dalam ayat ini dikatakan dia berkeliling di Galilea. Ia tidak mau berkeliling di Yudea. Karena di sana para pemuka Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Jadi di sini kita perlu tahu apa sih bedanya Galilea dan Yudea. Mungkin begitu ya, 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 Kak ya, Santi ya. ya. Nah, ya. Galilea itu sendiri, ya memang Nazaret juga ada di Galilea. Itu terletak kalau dalam peta itu di utara Israel. Dan kalau kita melihat catatan Injil, Yesus banyak mengajar dan bahkan melakukan mujizat di Galilea. Mengapa Hmm. demikian? Nah, bagaimanapun harus diakui, kebanyakan penduduk Galilea itu terbuka. Mereka sebagian juga keturunan campuran orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi, eh, pertemuan-pertemuan dengan budaya yang berbeda itu terjadi di Galilea, sehingga mereka lebih, kalau orang bilang, open-minded. Hmm. Buat Yesus lebih mudah mengajar mereka, kira-kira gitu ya. Dan tidak ada resistensi atau penolakan terlalu berat seperti Yudea. Nah, ini kita harus tahu juga Yudea itu apa sih? Kenapa sih? Nah, Yudea ini di selatan. Kalau di dalam peta itu di selatan. Yerusalem itu ibu kotanya. Nah, Yudea, nah ini menarik ya. Di Yudea, Yesus seringkali ditolak. Dan bagaimanapun Yudea itu diawasi ketat oleh para pemimpin agama. Jadi bisa dibilang Yudea itu lebih konservatif, lebih apa kuno, apa istilahnya lebih radikal ya. Jadi dalam hal nanti kita lihat lagi selebih jauh, apalagi Yerusalem. Jadi dengan demikian kita mengerti Yesus sengaja memilih terlebih dahulu banyak berkarya di Galilea karena Galilea relatif lebih aman, lebih mudah menerima, reseptif, sementara Yudea khususnya Yerusalem sangat berbahaya secara politis dan religius. Di Yerusalem itu kaum Farisi sebagai otoritas moral dan hukum Taurat bersama kaum Saduki dan imam kepala sebagai penguasa bait Allah memusuhi Yesus. Nah, apalagi dalam situasi yang dicatat dalam Yohanes 7. Karena kita harus memeriksa terlebih dahulu dalam Yohanes 5. Kalau kita lihat ya, di sana bolehkah dibaca Yohanes 5 ayat 16? Ini peristiwa yang dicatat sebelumnya, ayat 16 hingga ayat 18. Ya, saya baca. Yohanes 5 ayat 16 sampai 18. Karena itu para pemuka Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Namun ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja. Sebab itu para pemuka Yahudi makin berusaha untuk membunuhnya, bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, ini peristiwa yang dicatat sebelumnya. Jadi di sini dicatat Yesus menyembuhkan orang yang sudah berapa 28 tahun ya. Hmm. 38 tahun dalam Yohanes 5 ayat 5 38 tuh dikatakan ya dia sakit. sakit. Ya, Ya, di kolam Bethesda. ya, Jadi Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Nah, ini dipandang oleh mereka sudah melanggar pelanggaran. tafsir hukum Taurat, terutama hukum Sabat. Lalu, nah ini lagi ya. Tadi kita baca Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya. Ya. Buat kita mah biasa ya, kita juga menyebutnya. Tapi bagi mereka ini bentuk penghujatan kepada Allah. Memang kamu siapa? Kira-kira gitu ya. Jadi Ya. mereka marah dan Yesus dimusuhi sekali dan harus diakui pengaruh Yesus itu makin besar di kalangan masyarakat. Dan ini mengancam stabilitas kekuasaan mereka. Ya. Ini dari segi para pemimpin agama. Ya. Nah, dari secara politis, kita harus tahu juga, politis terjadi ketegangan antara pemerintah Romawi itu kalau bahasa sekarang itu baper, lebay gitu ya, takut gitu ya, paranoid gitu ya gila. Karena apa? Yudea itu sendiri. Nah, ini menarik ya. Yudea itu adalah wilayah yang paling sensitif secara politik. Karena apa? Karena di sana ada Yerusalem. Yerusalem sendiri menjadi pusat nasionalisme Yahudi. Dan di sana juga berkumpulnya pemberontak anti Roma.
Kita tahu ya, misalnya kelompok Zelot itu salah satu ya, ya, itu membenci sekali Roma dan mereka menggunakan jalan kekerasan. ya, Nah, itulah sebabnya penguasa Romawi merasa perlu berkolaborasi dengan Mahkamah Agama, Sanhedrin. Sehingga dulu saya heran gini, kenapa juga kok ada dikatakan prajurit-prajurit bait Allah? Di gereja ada sih kita, tapi security saja kan ya. Hanya untuk mengamankan kalau ada, ya termasuk juga kalau ada tamu yang tidak diundang dan banyak hal, it's okay lah. Juga kriminalitas lah, tapi kan belum ada ceritanya pendeta gitu ya. Dikawal oleh prajurit gitu ya. Saya belum pernah alami itu. Pendeta Santi juga nggak pernah ya. Ketua sinode dikawal gitu security dikawal. nggak ketua sinode juga. Nggak kebayang ya. Saya dulu mikir ngapain juga ya. Jadi mereka dalam film-film itu kan digambarkan dan saya Betul, kira film betul. itu juga nggak ngawur ya. Mereka berusaha melakukan eh, Penelitian, betul. hermeneutik ya. Istilahnya Ya, ada studi hermeneutik, juga ya, kan. Nggak betul. sekedar imajinasi yang tidak Mm-mm. berdasar. Tapi masuk akal. Kenapa? Karena apa? Karena mereka berusaha dengan segala cara menjaga ketertiban untuk ya dibilang mungkin status quo. Jadi setiap tokoh yang menggerakkan massa, apalagi berbicara tentang kerajaan Allah, ini sangat sensitif. Ya, Padahal Yesus seringkali bicara itu ya. ya. Jadi mereka dicurigai sebagai ya sedang melawan agitator politik, melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan pemimpin agama. Jadi Yesus dengan pengajaran dan mujizatnya bisa dibilang sebagai ancaman ganda, baik bagi pemimpin Yahudi, dianggap sebagai ancaman terhadap pengaruh mereka, tapi bagi penguasa Romawi, Yesus dipandang membawa potensi bagi pemberontakan rakyat, atau banyak orang mengikut dia. Hmm. Dan ajaran-ajarannya tampak menggerakkan hati. Hmm. Jadi sudah tidak bisa tidak bisa dikendalikan tanda kutip ya. Kalau misal, tapi kita tahu Yesus tidak pernah menggerakkan mereka untuk melawan pemerintah. Tapi Iya. itu sudah dicurigai seperti itu. Jadi kita mengerti Yerusalem itu ironis ya. Yerusalem kata dari kata shalem, shalom itu kota damai. Damai. Tapi ironisnya menjadi kawah apa politik yang mendidih kota yang sama sekali tidak damai. Ada ketegangan antara imam-imam yang kaya, ada ketegangan dengan penjajah, pemerintah Romawi, rakyat miskin. Nah, ini bayangkan, ini di tengah situasi itu ada perayaan Sukot atau Hari Raya Pondok Daun, ya, yang akan menarik ratusan ribu peziarah datang ke Datang Yerusalem. Yerusalem. Jadi bisa dimengerti kalau penguasa tambah pasukan di kota karena bukan tidak mungkin penyusup juga ada. Kira-kira kan begitu. Juga waktu kalau kita melihat Minggu Palma menjelang Yesus masuk ke Yerusalem itu juga ketegangannya luar biasa. Pemerintah dan pemimpin agama. Nah, bayangkan dalam situasi seperti itu, tokoh karismatik seperti Yesus Ya, ini ya, datang. Nah, ini. Jadi ya, di satu sisi kita bisa mengerti ya, penjelasan Yohanes mengatakan Yesus tidak ya, datang. ya, ya, Bukan tidak datang, dia memilih ya, ya, berkeliling di Galilea, bukan ya, Yudea. Nah, ya, kira-kira ya. begitu. Bisa dimengerti ini kondisinya, situasinya pada saat itu. Yesus mengendalikan dirinya kontrol karena lihat situasi yang bisa sangat memanas begitu. Nah, Bu Pendeta, nanti kita akan lihat ya di segmen yang kedua. Ini yang menarik, ada kata saudara-saudaranya sendiri tidak percaya kepadanya di ayat 5. Nah, siapa yang dimaksud dengan saudara-saudaranya itu nanti kita akan ulik di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para
para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Sahabat TKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes 7 ayat 1-24 dengan judul Antara Popularitas dan Ketaatan. Kita memasuki segmen yang kedua dengan narasumber Ibu Pendeta Linda Mismanto. Mari Ibu Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Di segmen yang pertama Ibu Pendeta sudah menjelaskan situasinya ya, secara sosial, terlebih lagi secara politik. Bukan saja ada ketegangan di antara internal para imam, imam dengan rakyat, imam dengan penguasa, tapi juga beberapa kali juga ada persekongkolan dan sebagainya begitu ya. Dan Yesus
dicurigai oleh pemegang otoritas sehingga bisa dimengerti pada saat hari raya Pondok Daun Yesus tidak ikut dalam peziarahan menuju Yerusalem. Nah, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Ada kata secara khusus di ayat 5 dan 6. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Siapa yang dimaksud dengan saudara-saudaranya? Siapa yang dikelompokkan oleh penulis Injil Yohanes, yang dimaksud oleh penulis Injil Yohanes dengan saudara-saudara Yesus yang tidak percaya kepadanya? Ya, ini menarik karena Yesus juga kadang-kadang bilang, saudaraku adalah mereka Dalam yang mereka melakukan yang kehendak Bapa, bisa kira. ya. Nah, dalam hal ini tidak. Jadi ini betul dicatat oleh Injil Yohanes sebagai saudara itu dalam konteks sosial Galilea pada saat itu, abad pertama ya. Biasanya istilah saudara atau adelphoi, bahasa Yunani, paling mungkin menunjuk keluarga serumah. Sama seperti kita hari ini. Entah bisa kandung atau kerabat dekat yang mungkin juga kerabat dekat yang tumbuh bersama Yesus di Nazaret. Jadi memang saudara serumah. Seperti hari ini yang kita bilang keluarga serumah. Markus 6 ayat 3 mencatat ada Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Kemungkinan ini yang dimaksud. Nah, ini menarik ya. Pada saat itu Yesus sebenarnya sudah terkenal di Galilea. Jadi Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi Yesus belum tampil di Yerusalem secara terbuka sejak peristiwa penyembuhan di kolam Bethesda yang tadi kita baca Yohanes 5. Ya. Yang memicu konflik itu. Nah, saudara-saudaranya itu mungkin tampaknya mendesak Yesus, ayo ya istilahnya, mendesak Yesus untuk menunjukkan siapa dirinya. Jadi mumpung ini orang banyak kumpul, ini kan hari raya Pondok Daun gitu ya. Nanti 6 bulan kemudian baru Paskah. Jadi ini peristiwa ini terjadi 6 bulan sebelum Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan. Jadi ini sudah mendekati ya. Jadi saudara-saudaranya merasa ini loh saatnya ya. Jadi dorongan untuk tampil di publik. Jadi jangan bayangkan bahwa saudara-saudaranya itu memberikan dukungan kepada Yesus. Justru tampaknya mereka itu, Yohanes 7 ayat 5 mencatat tadi kita baca itu, saudara-saudara tidak percaya padanya ini menjadi penting. Di sini penulis Injil Yohanes biasanya teliti. Dan dia ingin kita mengerti ada ironi di sini. Ada sesuatu yang ironis. Mereka tumbuh bersama Yesus, mengenal Yesus sebagai keluarga, tapi tidak mengenal secara rohani. Mereka melihat kuasanya. Mereka pasti tahu mujizat Yesus memberikan makan 5.000 orang. Tapi mereka belum sanggup mengerti maknanya. Nah, makanya dikatakan saudara-saudaranya tidak percaya. Kata percaya, bahasa Yunani pisteuo ya, yang digunakan di sini bukan sekedar percaya kayak kita, ya udah percaya daripada rame gitu. Tapi ya kan kita percaya nggak? Is percaya daripada ribut gitu ya. Tapi menaruh kepercayaan menyerahkan diri. Jadi saudara-saudaranya belum sanggup itu. Tampak juga dari jarak yang mereka buat. Mereka bilang, dikatakan dalam ayat 3. Lalu kata saudara-saudara Yesus, berangkatlah dari sini pergi ke Yudea supaya murid-muridmu. Itu seolah-olah apa? Ada jarak kan? Murid-muridmu. Jadi istilahnya, kami bukan bagian dari pengikut engkau. Jadi mereka memberikan jarak, murid-muridmu, pengikutmu. Jadi bisa dibilang saudara-saudari Yesus ya di dalam ketidakpercayaannya sedang menguji nyali atau bagaimana ya istilah sekarang, menuntut Yesus untuk menunjukkan siapa dirinya. Jadi ayo tunjukkan, ada nada sinis, ada nada tidak percaya, ada nada menuntut pembuktian ya kira-kira gitu. Nah, ini saudara-saudari Yesus. Jadi secara khusus penulis Injil Yohanes menyebutkan. Tapi menarik kalau kita melihat, bolehkah kita lihat apa yang terjadi pada saudara-saudara Yesus pasca kematian dan kebangkitan Yesus? Saya ingin kita melihat sedikit ngintip. Bolehkah? Kita nanti baca Kisah Rasul 1 ayat 14.
Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Nah, ini saudara-saudara ya. Jadi kisah 1 ayat 14 ini peristiwa yang dicatat oleh Lukas, Dr. Lukas, sebelum Pentakosta, Ya, setelah kenaikan, ya, setelah kebangkitan, setelah kematian. ya, Ini menarik ya. Jadi saudara-saudara Yesus ikut bertekun dalam doa, bersehati, berdoa bersama dengan perempuan dan Maria ibu Yesus. ya. Jadi ini menarik. Di dalam kisah Rasul 15, misalnya di sidang Yerusalem, dicatat ada nama Yakobus, Ya, saudara Yesus, ya, yang menjadi salah satu tokoh yang penting dalam jemaat Yerusalem. ya. Dan Galatia 1 ayat 19, Rasul Paulus juga menyebut nama Yakobus. Jadi dari sini setidaknya kita boleh lihat bahwa iman mereka tumbuh. Hmm, hmm. Meskipun bukan karena melihat mujizat justru, tapi setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Ini menarik ya. Jadi saat itu memang mereka ingin Yesus menampakkan diri. Tunjukkanlah itu loh, mumpung di mana di Yerusalem banyak orang. Kan ini hari raya Pondok Daun, semua orang pergi ke Yerusalem. Ayo sana tunjukkan, jangan cuma di sini saja gitu kira-kira. Di sini mah Ah, panggungnya kecil, di sana loh panggungnya besar, ya. kamu akan terkenal gitu. Kira-kira Ah, begitu. iya, iya, iya. Walaupun mereka belum tahu persis ya apa yang mereka sedang katakan begitu. Karena Iya, di ayat betul. selanjutnya ini menarik. Jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi waktumu kapanpun tersedia. Ini juga menarik. Jadi mereka mungkin tidak mengetahui betul ya mengapa Yesus menahan dirinya untuk tidak ke sana. Sedangkan datang dari saudara-saudaranya agak-agak nyinyir. Ya, betul, nyinyir. Ya, ya udah Betul. tunjukkan dong di sana gitu ya. Lalu Yesus menjawab hal yang lain gitu. Waktuku belum tiba. Apa yang ingin Yesus mau sampaikan Ya, dari ini pernyataan ya. waktuku belum tiba? Ya, ini menarik ya. Saudara-saudara belum mengerti tentang itu. Tapi kata waktuku belum tiba, tiba saatnya. Kita bisa bandingkan dalam Injil yang sama. Saya ingin mengajak kita membuka juga kata-kata yang sama Tuhan Yesus ucapkan berulang kali. Kita lihat Yohanes 12 ayat 23. Bolehkah Kak Santi Ya, membacakan bersama Yohanes kita? 12 Yohanes ayat 12 23. ayat 23. Ya, kata Yesus kepada mereka, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ya, telah tiba saatnya. Mirip dengan waktu yang tiba, ya. Ya, Coba kita lihat Yohanes yang sama, Injil yang sama, Yohanes 13 ayat 1. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ya, kembali dia mengatakan ya, saatnya sudah tiba, waktunya sudah tiba. Masih ada lagi setidaknya Yohanes 17 ayat 1. Ini bagian dari sebelum Yesus ditangkap, doa Yesus untuk bagi murid-muridnya. murid-muridnya. Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, selalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan kau. Ya, jadi berulang kali Yesus mengatakan waktu, saat. Ya, Jadi ada sesuatu yang menarik dari ucapan Yesus ini. Jadi dia sedang apa ya? Di dalam segala tindakan Yesus, dia tidak sedang melakukan segala sesuatu sekedar spontan, emosional, responsif, ditantang, ayo gitu ya. Tapi sangat-sangat terkendali. Jadi dia sangat terkendali. Ada semacam pernyataan otoritas ilahi atas agenda hidupnya. Jadi ia tidak membiarkan tekanan popularitas, tantangan untuk wow gitu ya, menunjukkan diri, mengendalikannya. Dia selalu sangat jelas pada agenda Tuhan, agenda Bapanya. Nah, di sini menarik. Kalau Yesus mengatakan waktuku belum tiba, kata Yunani yang digunakan adalah kairos.
Kairos itu beda dengan kronos. Kalau kita Ya, tahu kronos, kronologi gitu kronologi. ya, Ya, waktu. Tapi kok kairos? Kairos itu apa? Wah, apa kesempatan? Waktu yang momentum. Ya, ya, waktu yang ditentukan saat yang tepat bagi Yesus itulah momen ilahi. ya. Saat ilahi yang telah ditetapkan Bapa untuk menyatakan diri. Jadi di sini kita harus belajar dari Tuhan Yesus untuk selalu meletakkan agenda hidupnya di bawah otoritas ilahi Bapanya. Dia tidak membiarkan dirinya diprovokasi, ditantang. Ini kan menarik sekali. Padahal akhirnya nanti kita lihat ya, Yesus mampu membungkam mereka, para musuhnya, orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang mencurigai dia. Tapi semuanya adalah waktu Tuhan. Jadi bukan karena takut, ya, bukan karena takut dia tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh tekanan manusia, bahkan meskipun itu desakan saudara-saudaranya. Karena dia sadar hidupnya ada di dalam ritme kehendak Bapa, bukan agenda sosial apalagi politik mereka. Ya, 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 ya. Baik, baik Bu Pendeta. Jadi ini bicara soal Yesus memilih taat pada momen ilahi, taat pada agenda Bapa daripada tekanan-tekanan eksternal dari luar. Ya, kita akan melihat di perikop yang kedua, karena memang ada dua perikop ya di sini. Yesus pergi ke Yerusalem untuk Hari Raya Pondok Daun dan kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, setelah Yesus mengatakan waktuku belum tiba, lalu kemudian ada pengajarannya di situ, lalu kemudian di ayat 10 dan selanjutnya para pemuka Yahudi mencari dia di pesta dan berkata, di manakah dia? Dan tidak ada seorang pun berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap para pemuka Yahudi. Dan yang menarik nanti ini di ayat 14, waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Ini momen di mana Yesus rasanya mau menyampaikan pengajaran ya di dalam bait Allah, apa yang dia sampaikan, otoritas macam apa yang ada pada dirinya, kita akan ulik. Ini menarik ya. Ya, Di satu sisi Yesus seperti menolak agenda yang ditekankan oleh saudara-saudaranya. Waktuku belum tiba. Ya. Jadi dia menolak, diprovokasi lah istilahnya. Wah, ayo tunjukkan panggungmu, popularitas. Wah, ini menarik. Tapi menariknya Yesus tetap pergi ke Yerusalem, diam-diam. Ya. Kemudian di dalam waktu dan waktu yang tepat, di dalam agenda ilahi, akhirnya dia memang muncul. Ini menarik. Malah dia kemudian mengajar di situ. Jadi dia tidak sembunyi-sembunyi lagi sekarang. Mengajar, dan itu menimbulkan reaksi yang menarik. Ada yang menganggap dia menyesatkan, tapi ada juga banyak orang yang diam tapi takut, sebenarnya mereka bisa jadi setuju. Nah, ini bisa. menarik. Di dalam di sini mengatakan, bolehkah dibaca di ayat 15 buat kita menarik di dalam reaksi para pemuka Yahudi. Bolehkah dibaca kembali Kak Santi ayat 15? Iya, ayat 15. Para pemuka Yahudi pun merasa heran dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa berguru? Ya, ini menarik ya, tanpa berguru. Barangkali tidak banyak kita menyadari, iya juga ya, Yesus nggak pernah sekolah rabinik resmi. Jadi ini perlu kita tahu, pada saat itu untuk bisa menjadi rabi, itu setidaknya mereka harus apa? Harus belajar. Jadi pertama, dia harus belajar di bawah otoritas seorang rabi terkenal. Ya. Dan yang kedua, itu kalau contoh siapa Paulus, itu dia belajar dari Rabi Gamaliel. Dia menyebut. Nah, jadi yang kedua, dalam pengajarannya biasanya harus mengutip ya. Menurut Rabi ini gitu ya. Rabi Hillel, makanya muncul adalah mazhabnya ini gitu ya. Iya. Itu ada. Yang ketiga, harus mendapatkan otorisasi, pengakuan secara sosial religius melalui reputasi dan publik. Jadi Yesus nggak punya itu. Makanya dikatakan mereka heran.
bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa berguru? Jadi istilahnya Yesus tidak pernah terdaftar di sekolah resmi mana. Ya, jalur akademiknya. Iya. Autodidak gitu ya. Nanti kita lihat ya. Ya, Dia jalur tidak auto. punya, Ya, betul. ya. Tidak punya jalur akreditasinya, nggak ada nih. Betul, jadi mencari tahu atas otoritas siapa ya, sama Iya. kita kalau belajar juga gitu ya. Betul, Siapa betul. mengutip siapa supaya kuatlah pendapat kita, statement kita gitu. Kita Betul. kita sedang menggantungkan gitu ya Betul. statement kita tuh pada fondasi-fondasi ilmu yang kita kutip dari siapa begitu ya. Betul. Nah, ini Catatan Yesus kakinya ditanya. jelas. Iya, Otoritas catatan siapa. kakinya jelas, sumbernya Yes. dari mana. Itu kalau Yes. ujian, kalau nggak bisa menjelaskan itu dianggap plagiat ya. Iya, itu dia. Plagiat istilahnya apa tidak? Atau plagiat itu apa ya? Plagiat itu apa bahasa terjemahannya? Plagiat Bahasa itu terjemahannya? Mencuri ya? mengutip Mengutip apa? tanpa izin. Ya, mengutip tanpa izin gitu ya. Ya, Jadi mengambil dia tidak tanpa punya ya. ijazah rabbinik, tapi nah ini menarik. Dia mengajar melebihi guru-guru mereka. Ya, makanya dibilang lebih punya kuasa untuk Mengajar membawa. dengan otoritas. Punya Ini kuasa. menarik. Ya, Jadi ini juga menarik ya. Yerusalem sendiri pada saat itu Yesus datang ke Yerusalem selain karena itu Pondok Daun itu sendiri biasanya penjagaan lebih ketat. mm-mm, Para penjaga bait Allah dilipat gandakan. Belum mm, lagi tambahan dari prajurit Romawi. Jadi memang itu menegangkan. mm. Tapi selebihnya Yerusalem sendiri pada abad pertama pada masa itu bukan hanya kota suci, tapi juga pusat otoritas religius dan intelektual pada masa itu. Kenapa? Karena satu, ada bait Allah. Di situ sumber kekuasaan religius dan jangan lupa juga ekonomi. Kita pernah mengulik itu ya. Ya, Mereka penjualan binatang korban, banyak sekali itu perputaran uangnya, ya. penukaran uang. Wah, itu. Lalu kedua, di situ ada di Yerusalem itu ada lembaga yang disebut Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Sanhedrin. Ya. Ya, anggotanya nggak main-main. Itu imam kepala, ahli Taurat, tua-tua. Mereka diberi kuasa mengadili perkara-perkara agama dan bahkan menjatuhi hukuman mati pun bisa. Hukuman rajam ya. Lalu yang ketiga, sekolah-sekolah rabbinik. Tempat mereka belajar Taurat juga ada di Yerusalem. Nah, Yesus datang ke Yerusalem yang bisa dibilang universitasnya agama Yahudi, parlemennya agama Yahudi. Wah ya, ini Ya. kayak oh menantang sekali ya. Dan itu yang Ya. dia lakukan. Dan Yesus tenang ketika Ya. mereka mempersoalkan dari otoritas mana. Ya. Bolehkah Ya. dibaca Yohanes 7 ayat 16 sampai 17? Ya, ya. Nanti kita akan ulik bersama ya, Bu Linda. Nanti Ya, boleh. berikut ini. Ya, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja. Itu kita kadangkala tidak
memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Sahabat EKB TV, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes 7 ayat 1-24, diberi judul Antara Popularitas dan Ketaatan. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Ya, Ibu Pendeta Linda, kita lanjut di segmen yang ketiga ini. Di ujung segmen yang kedua, Ibu Pendeta Linda meminta ya agar saya membaca Yohanes 7 ayat 16-17. Dari sini nanti kita akan melihat bagaimana Yesus menghadapi mereka ya. Karena ini soal otoritas nih, Yesus masuk ke pusat, bukan cuma pusat religiusitas namun juga pusat intelektualitas. Ayat 16-17. Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri." Jadi Yesus dengan jelas mengatakan ya bahwa mereka kan selalu bergantung pada otoritas rabi mereka, tapi justru Yesus mengatakan sumber ajarannya adalah bukan dari manusia, melainkan dari Allah sendiri. Ya tidak perlu mengutip otoritas rabi karena memang dia punya otoritas Bapa. Itu yang pertama. Kedua, Yesus mengatakan bahwa kebenaran rohani itu apakah valid, benar atau tidak, diukur dari mana? Dari ketaatan melakukan kehendak Allah, bukan gelar akademik. Kira-kira gitu. Kalau kita bicara kebenaran rohani. Dan disinilah Yesus menolak sistem religius yang menilai otoritas dari popularitas atau pengakuan dan koneksi. Misalnya nih saya berguru pada Rabi A gitu ya. Jadi bukan. Justru ini yang Tuhan Yesus lakukan, dia secara konfrontatif
secara terbuka menantang para elit Yerusalem, para pemimpin agama saat itu yang membangun status dari lembaga, bukan dengan ketaatan. Jadi Yesus menghadirkan teologi ketaatan, kalau kita bilang ya, melawan teologi status yang mereka selalu dengung-dengungkan. Nah, ini yang menimbulkan konflik dengan para pemimpin saat itu. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita Disinilah lanjutkan. Yesus kemudian menggunakan momen ini Betul. untuk menegur kemunafikan para pemimpin yang lebih bangga karena mereka taat pada Taurat, tapi kemudian berusaha membunuh Yesus. Di sini Yesus menyinggung kasus penyembuhan pada hari Sabat yang tadi kita baca Ya, di kolam Bethesda ya. ya. Yang dia tahu menjadi alasan mengapa mereka ingin membunuhnya. Nah, ia menegur kemunafikan mereka dengan logika hukum Taurat. Bolehkah dibaca kembali ayat 23 dari Yohanes 7? Ya, jikalau seseorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya hukum Musa jangan dilanggar, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seseorang pada hari Sabat? Wah, luar biasa. Ya, jadi sunat itu dipahami oleh mereka tindakan memulihkan sebagian tubuh. Itu mereka memahami begitu. Tapi penyembuhan yang Yesus lakukan adalah tindakan memulihkan seluruh manusia, bahkan bukan hanya tubuh. Memberikan harapan di tengah keputusasaan seorang yang telah sakit 38 tahun. Membuat dia mengerti bahwa Allah itu hadir dan mengasihi. Itu pemulihan yang holistik. Bukan hanya sebagian tubuh. Jadi Yesus mau menegaskan apa? Justru itu yang sesuai dengan maksud Taurat. Kenapa? Karena Taurat diberikan oleh Tuhan sebagai bentuk kasih Tuhan kepada umatnya. Mengatur hidup mereka yang tadinya budak untuk hidup secara baik dan damai bermartabat. Tidak hukum rimba kayak binatang gitu ya. Maka diatur jangan mengingini milik sesamamu, macam-macam. Termasuk juga mereka menghargai apa artinya Sabat itu untuk diri mereka juga, bukan untuk untuk karena Tuhan mengasihi mereka. Nah, mereka gagal paham untuk mengerti bahwa maksud Taurat adalah lebih berharga kasih itu daripada apapun. Jadi sunat saja mereka lakukan. Kita tahu ya, sunat buat orang Yahudi itu seperti ini, dilakukan secara teknis begini. Jadi kalau ada anak laki-laki, seorang bayi lahir, pada hari ke-8 dia pasti akan disunat. Paulus sendiri mengatakan itu menunjukkan dia adalah orang Ibrani asli. Orang Yahudi asli. Bisa nggak sunat tidak dilakukan hari ke-8? Bisa. Ketika orang sudah menjadi 17 tahun, 30 tahun, lalu menjadi pemeluk agama Yahudi. Ya kan, karena memang dari kecil tidak pernah mengenal itu. Itu oke, dia disebut proselit. Tapi orang Yahudi tulen, tidak bisa tidak, pasti akan disunat hari ke-8. Sama dengan Yesus sebenarnya. Yesus juga melakukan, orang tuanya juga melakukan pada diri Yesus. Di Lukas juga dicatat. Nah, bisa kita berhitung ya, kalau andai dia lahir 8 hari sebelum hari Sabat, kira-kira dia disunat nggak? Demi ketaatan pada hukum Taurat, demi ketaatan pada sunat, mereka akhirnya apa? Mereka tetap sunat. Ini yang Yesus mau katakan. Kalau kamu di hari Sabat saja menyunatkan anakmu, karena apa? Karena itu taat gitu ya, karena harus hari ke-8. Nah sekarang loh, aku menyembuhkan gitu loh. Jadi kita bisa paham di sini ya. Jadi sunat anak-anak itu nggak bisa minta lahir. Kalau sekarang bisa ya diatur ya dengan sesar ya. Sesar. Tapi itu kan zaman dulu nggak ada. Jadi mau nggak mau ketika dia sudah hari ke-8, ya sudah meskipun hari Sabat tetap disunat. Nah, ini ada orang yang sakit. Masa iya? Karena hari Sabat aku tidak boleh berbuat kebajikan. Padahal inti dari hukum Taurat, Sabat kan salah satu hukum Taurat, itu adalah kasih. Betul. Ya, ini ironis ya. Mereka memang kalau dibilang memang mereka sangat legalistik, memahami hukum tanpa mengerti maknanya.
Jadi maka Yesus mengingatkan di ayat 24. Bolehkah dibaca? Ya. Janganlah menghakimi menurut apa yang tampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, jadi Yesus secara terbuka menantang mereka. Memang dia tampak mengganggu. Justru disinilah Yesus mau mengatakan apa? Bahwa kamu salah. Di sini Yesus sedang membawa otoritas ilahi yang jauh melebihi apapun ke ruang publik. Tidak lagi menggunakan perantara lembaga keagamaan. Jadi sekolah rabinik apapun tidak penting buat Yesus. Karena apa? Karena yang paling penting adalah ketaatan pada hukum Tuhan, yaitu kasih. Nah, ini menarik kalau dikatakan bahwa Yesus sedang membawa satu pemahaman yang baru yang disebut perjumpaan dengan Allah. Bukan lagi di bait Allah. Itu perjanjian lama ya. Tetapi perjumpaan dengan Kristus itu sendiri. Jadi Yesus sedang menata ulang arti bait Allah. Yang tadinya bangunan yang membatasi orang, kita tahu seperti apa struktur bait Allah. Para proselit, orang-orang bukan Yahudi hanya bisa di halaman pelataran yang tempat berjualan itu yang kita pernah mengulik juga sampai Yesus marah sekali, gimana bisa berdoa kalau mereka pada ribut di sana berjualan ya. Jadi bait Allah itu sangat terbatas. Tapi justru Yesus menghadirkan itu untuk mengatakan apa? Tidak ada batas, setiap orang bisa datang kepada Allah. Yesus menembus sistem pendidikan agama yang kaku untuk mengatakan bahwa setiap orang bisa datang kepada Allah di dalam pengetahuan yang benar, tidak bergantung pada sistem yang sangat-sangat membuat mereka tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Kira-kira ini yang menarik dari bacaan kita hari ini. Baik, Bu Pendeta. Ini kita mengulik Injil Yohanes 7 ayat 1 sampai 24 dengan judul antara popularitas dan ketaatan. Di setiap teks yang tadi Bu Pendeta ulik, Bu Pendeta juga sebetulnya sudah memasukkan begitu ya percikan-percikan untuk kehidupan kita. Namun Bu Pendeta kiranya bisa memberikan nih kepada kita apa relevansinya nih untuk kehidupan kita sehari-hari bercermin dari teks ini. Ya. Jadi kalau kita bicara antara popularitas dan ketaatan, Yesus seolah-olah didorong untuk menunjukkan dirinya sebagai sesuatu yang populer, mumpung ada panggung. Tapi Yesus menolak. Karena apa? Kita bisa belajar dari sini, relevansinya buat hidup kita apa? Mari kita hidup menurut waktu dan kehendak Allah. Bukan dorongan ego atau tekanan sosial. Dan karena itu kita perlu terus-menerus menguji kebenaran, apapun itu. Bukan berdasarkan popularitas. Tapi dengan hening kita mencari kehendak Allah. Betulkah ini kehendak Allah? Bukan popularitas saja yang membuat kita percaya bahwa itu benar, tapi kesesuaian dengan kehendak Allah. Yesus juga mengajarkan pada kita untuk tidak gampang melakukan penghakiman secara lahiriah, tapi belajar menilai segala sesuatu di dalam dimensi spiritual. Penghakiman secara lahiriah itu termasuk menilai apapun ya, menilai segala sesuatu secara lahiriah, dan kita gampang terpukau atau gampang menjatuhkan hukuman terhadap sesuatu yang kita merasa tidak cocok dengan diri kita. Yesus justru membawa orang banyak untuk melihat sesuatu yang baru. Selama ini mereka hanya berpikir seperti ini tentang Sabat, tentang penyembuhan. Yesus membawa mereka melihat secara spiritual, dimensi yang lebih tinggi dari itu. Lebih luas, lebih sesuai dengan kehendak Bapa. Kira-kira biarlah itu yang kita selalu ingat. Yesus mengajak kita untuk hidup di dalam kairos, waktunya Tuhan, kehendak Tuhan, menguji kebenaran di dalam kehendak Allah, dan menghindari penilaian atau penghakiman hanya dari lahiriah saja, tapi masuk di dalam kedalaman hati Tuhan. Kira-kira itu.
Baik Bu Pendeta, ini menarik sekali nih tentang Yesus saja ya begitu taat ya, bukan pada agenda personal, agenda kepentingan popularitas, tapi taat sungguh pada agenda momen ilahi. Nah, apalagi kita kalau begitu ya. Artinya sikap seperti itu kan berasal dari seringnya Yesus selalu berelasi nih, dekat terus dengan Bapa dalam keheningan sehingga dia bisa membedakan sungguh mana yang datangnya dari Bapa, mana yang bukan, itu ya. Berarti itu datang dari keintiman relasinya bersama dengan Bapa. Dan menguji segala sesuatu ini juga menarik ya Bu Pendeta, menguji segala sesuatu yang tampak enak, yang tampak memikat, mengujinya. Apakah ini betul-betul bersumber dari Bapa di surga? Dan yang ketiga adalah menghakimi, ya begitu. Kecenderungan legalistik ada di banyak orang. Dan bagaimana ketika menilai sesuatu, apalagi menjatuhkan palu begitu ya, itu sungguh-sungguh datang dari pertimbangan, dari hikmat yang punya kedalaman sebelum menilai, apalagi mengambil putusan. Begitu ya Bu Pendeta? Betul, betul. Ya. Betul. Jadi kita seringkali dalam kehidupan sehari-hari menemukan ketika kita mengalami kesulitan, kita menemukan jalan buntu, kita mempersalahkan Tuhan. Ya. Ya, kita sendiri tidak benar-benar bergaul dengan Tuhan sehingga kita tidak pernah peduli pada kehendak Tuhan. Jadi kita memaksakan agenda kita kepada Tuhan. Ya. Ya. Bukan kita bertanya apa sebenarnya yang Tuhan mau. Kadang kita tidak sabar, kadang kita memaksakan semacam proposal ini. Tidak ada pilihan untuk tidak, harus iya. Dalam doa itu semacam penyampaian proposal, harus iya gitu. Padahal kita tidak bertanya apakah ada yang lebih baik, entah itu dalam waktu Tuhan atau yang lain yang lebih baik. Nah, kita bahkan tidak merasa perlu bertanya itu. Nah, ini sehingga kita dan yang lebih parah ketika kita menemukan kesulitan bahkan jalan buntu, kita marah kenapa Tuhan tidak menolong. Nah, Tuhan bilang loh, sudah kamu tahu nggak itu bukan jalanmu, itu bukan waktumu, kira-kira begitu. Jadi ini ujung-ujungnya memang pergaulan dengan Tuhan. Itu yang menolong kita untuk mengerti siapa Tuhan buat kita, dan kita tahu seperti apa Yesus dengan Bapaknya ya. Iya, betul. Sedemikian apa istilahnya, meskipun dalam pergumulan di Getsemani misalnya, kan kalau mungkin ini lalu, itu kan sisi manusia Yesus yang bisa mewakili kita juga ya. Kalau bisa nggak mau, tapi karena kehendakmu ya wes gitu ya, sudah aku mau. Nah, itu sesuatu kalau bukan karena cinta, mengasihi dan hormat, rasanya nggak mungkin. Nah, kebanyakan kita kan bukannya itu yang kita lakukan, tapi memaksa Tuhan ngikuti mau kita. Jadi siapa yang Tuhan jadi nggak jelas. Baik Bu Pendeta Linda. Sahabat EKB, sahabat ngulik Alkitab, ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat, setiap teks yang tadi diulik, sahabat bisa membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan EKB TV. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Linda yang terus setia boleh menolong kita mengulik teks per teks, khususnya saat ini Injil Yohanes 7 ayat 1-24. Bu Pendeta dapat memimpin kita dalam doa penutup nih. Baik. Ya, mari sahabat YKB kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus telah menjadi teladan ketaatan yang sempurna bagi kami. Bagaimana Engkau meletakkan Bapa sebagai otoritas tertinggi dalam hidup Yesus. Kami mau belajar. Karena kami tahu jalan yang Tuhan sediakan buat kami, yang Bapa sediakan bagi kami adalah jalan damai sejahtera. Sekalipun tidak selalu mudah. Kadang-kadang mungkin sulit, kadang-kadang mengalami hambatan, tapi asalkan kami bersama Tuhan, Tuhan bersama kami tahu jalan yang kami ikuti adalah jalan yang membawa kepada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami mau meneladani Yesus di sepanjang hidup kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, tuntunlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
Yesus.